Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Insya Allah kita selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya, dan diberi umur yang berkah sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Anak-anak, khususnya di hari Senin ini, kita jangan lupa selalu bersyukur karena kita masih bisa berjumpa walaupun secara virtual ya. Marilah kita senantiasa berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung ya, di sekolah maupun di kelas. Anak-anak masih ingat visi SMK Wahid Hasyim? Apa? Kita mulai ya. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan Ahlussunnah Al-Jamaah. Anak-anak, kita sekarang akan memasuki lagi pokok bahasan ya, yaitu di mapel UTK Kepegawaian kelas 12 ini dengan pokok bahasan PHK atau pemutusan hubungan kerja. PHK atau pemutusan hubungan kerja ini memang merupakan momok ya bagi siapapun yang nantinya kalau sudah bekerja. Kalau mendengar istilah PHK pasti ada rasa yang was-was, down dan sebagainya. Namun kita tidak perlu was-was karena ini nanti ada hubungannya dengan kinerja kita sebelum PHK atau pemutusan hubungan kerja ini menimpa kita. Sekarang kita lihat materi PHK ini ya. PHK atau pemutusan hubungan kerja ya, istilahnya pengertian pemberhentian. Apa itu pemberhentian? Pemberhentian pegawai khususnya adalah pemutusan hubungan kerja baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan atau organisasi ya, baik swasta maupun pemerintah maupun perorangan. Ini nanti bisa ditambahkan ya anak-anak. Kemudian bentuk-bentuk pemberhentian itu karena apa Bu? Penyebabnya apa? Nanti kita bahas lagi, tapi kita lihat bentuknya atau istilahnya nama lain dari PHK ini bermacam-macam, mulai dari pensiun, kemudian pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawai, dan pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan, kemudian pemberhentian sementara, kemudian pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat. Nah, sekarang pensiun. Apa itu pensiun? Pensiun di sini artinya bahwa pegawai tersebut sudah memasuki masa bekerja yang sudah harus diakhiri. Ya, pensiun ini juga bisa karena faktor usia, bisa juga karena permintaan sendiri, bisa juga atas kehendak perusahaan ya. Jadi bermacam-macam. Mungkin yang kalian dengar di sini pensiun itu artinya sudah tidak ada keterikatan lagi ya dalam perusahaan atau dengan perusahaan. Faktornya banyak pensiun ini. Bisa juga karena faktor usia. Kalau untuk pegawai negeri, pensiun itu di usia 58 ya. Kalau 55 sudah ada istilahnya MPP atau masa persiapan pensiun. Ini sudah warning ya. Jadi harus punya apa? Persiapan. Nantinya kemana atau apa yang dilakukan setelah memasuki masa pensiun. Tapi untuk swasta anak-anak ya, ini sampai bisa 60 tahun bahkan 65 bahkan lebih ya, tergantung dari fisik dari pegawai yang bersangkutan ya. Kemudian pensiun ini bisa juga karena pensiun dini itu awal ya, mungkin karena faktor kesehatan ya yang tidak memungkinkan pegawai tersebut untuk bisa beraktivitas lagi di perusahaan, maka dia bisa mengajukan pensiun dini ya. Kemudian ini juga termasuk atas permintaan sendiri dari pegawai ya, atau karena faktor yang lain, apa faktor kesehatan atau mungkin faktor lokasi, terlalu jauh jarak antara kantor dengan tempat tinggalnya ya. Tapi kalau masih bisa diatasi, insya Allah anak-anak ya, ini bisa dilaksanakan hingga sampai
fisik pegawai bersangkutan itu mampu. Kemudian pemberhentian langsung oleh perusahaan. Nah, ini artinya pihak perusahaan yang memberhentikan ya, karena satu juga bisa faktor dari kesehatan. Pegawai tersebut masih masuk dalam usia produktif, tapi karena sakit-sakitan, makanya akhirnya diberhentikan langsung oleh pihak perusahaan. Tentu saja akan mendapatkan pesangon ya anak-anak ya. Kemudian bisa juga karena perusahaan itu dalam masalah likuidasi ya, artinya kondisi mau bangkrut ya, karena tidak mampu lagi untuk membayar gaji karyawannya, maka pegawai yang ada di perusahaan tersebut langsung diberhentikan. Tentu saja mendapatkan pesangon, bisa 50%, bisa 75%, bisa 80%, atau bisa juga 100%. Nah, ini tergantung kemampuan perusahaan masing-masing. Bisa juga karena perusahaan itu masih ada masalah dengan pihak pajak, misalnya ya. Atau bisa juga karena berkaitan dengan tindak kriminal yang mungkin diberhentikan sementara sampai bisa terjaga lagi, atau istilahnya dapat dibersihkan nama baiknya yang sudah tercemar. Ini juga bisa karena kelakuan dari pihak siapa? Ya, pihak perusahaan ya. Ini kemudian pemberhentian sementara, artinya pemberhentian itu karena adanya krisis ekonomi atau seperti saat ini anak-anak ya, karena suasana pandemi ini atau COVID, maka banyak perusahaan yang tidak bisa beroperasional secara maksimal. Kita lihat aja pabrik-pabrik banyak yang tutup karena masa pandemi. Kemudian restoran ya, semua aspek anak-anak ya, semua bidang kena dampak dari COVID ini. Makanya diberhentikan sementara ya, tentu saja mendapatkan pesangon mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Dan nanti kalau sudah normal lagi, insya Allah akan dipanggil kembali. Itu yang terjadi saat ini anak-anak ya. Kemudian pemberhentian dengan hormat, artinya apa? Ya, artinya juga bahwa perusahaan itu memberhentikan pegawai tersebut ya, karena dengan kondisi yang tidak stabil perusahaan, maka diberhentikan dengan hormat. Karena mohon pengertiannya kalau hampir sama dengan pemberhentian sementara anak-anak ya. Jadi dimohon pengertian dari pegawai yang bersangkutan, tentu saja dengan alasan-alasan yang kuat. Kemudian pemberhentian tidak hormat. Nah, ini yang sangat fatal ya. Karena apa? Pegawai tersebut diberhentikan di perusahaan karena sikap ya atau attitude dari karyawan tersebut yang tidak baik. Mungkin mencuri yang begitu memalukan perusahaan ya, sampai terdengar oleh perusahaan lain atau umum. Kemudian menjual aset-aset perusahaan tanpa pengetahuan perusahaan, atau mungkin menginformasikan rahasia perusahaan kepada pihak lain sehingga perusahaan tersebut mengalami kerugian, dan masih banyak lagi ya. Bahkan melakukan tindak kriminal ya yang mencemarkan nama baik pimpinan, apalagi sampai owner perusahaan itu ya. Kalau ini perusahaan pribadi ya, ini akhirnya diberhentikan tidak hormat, atau alias kasarannya disebut dipecat ya. Tidak dapat pesangon tentu saja ya, dan tidak dapat atau tidak memperoleh surat keterangan pengalaman bekerja dari perusahaan. Nah, ini karena apa? Perusahaan merasa terluka ya, makanya jangan sampai ini ya, naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab perhentian. Nah, ini pegawai melakukan kesalahan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa karena kesalahan pegawai tersebut akhirnya mempengaruhi ya. Kemudian pegawai melanggar sumpah dan janjinya ya, ini padahal sudah ada kontrak kerja tapi sudah melanggar yang sudah diucapkan atau ikrarkan saat diangkat menjadi karyawan. Kemudian pegawai juga sudah memasuki masa pensiun, tadi sudah dijelaskan ya, tidak langsung tadi bahwa masuki usia pensiun adalah antara 58 hingga 60 tahun. Kemudian tidak disiplinnya pegawai, sering mangkir ya, tidak masuk sudah jamnya, kemudian
waktunya jam kerja tapi dia keluyuran, kemudian kinerja pegawai juga semakin menurun, mungkin bermalas-malasan atau karena sakit dan sebagainya. Itu saja anak-anak materi pada pagi hari ini. Insya Allah dengan kesempatan Ibu lanjutkan. Ya, tetap semangat dan belajar yang giat. Jangan lupa selalu berdoa dan selalu bersyukur. Sholat jangan ditinggalkan. Untuk tugas selanjutnya kalian tulis ya pengertian PHK dan cari contoh-contoh yang ada di sekitar kalian. Maksimal 5 macam. Tugas selanjutnya akan Ibu share di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.